Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana caranya melaporkan pajak nihil menggunakan bukti potong yang diberikan oleh perusahaan jika kalian sebagai pegawai tetap. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja login ke aplikasi DJP. Nah, kita juga perlu menyiapkan bukti potongnya. Contohnya seperti ini. Oke, setelah login, langsung saja ke menu lapor. Lalu pilih e-filing. Lalu pilih buat SPT. Nah, kemudian kita jawab sebuah pertanyaan yang akan menentukan form mana yang akan kita isi. Pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena kita adalah pegawai tetap, jadi menggunakan bukti potong sebagai acuan. Kemudian, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Pilihan tidak. Jika ya, pilih ya. Tapi dalam hal ini saya pilih tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Pilih tidak jika lebih dari 60 juta dan pilih ya jika kurang dari 60 juta. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan yang lebih dari 60 juta. Bisa pilih tidak. Kemudian Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Kalau saya memilih dengan panduan. Langsung saja diklik yang warna orange. Nah, langsung diisi tahun pajak 2021. Kemudian status SPT normal. Kalau pembetulan itu adalah revisi atas SPT normal. Nah, jadi kalau baru pertama kali buat, pilih yang normal dulu. Jadi kalau salah, baru pembetulan. Nah, klik selanjutnya. Nah, di sini bisa klik tambah jenis pajak. Pilih PPh pasal 21. Terus NPWP pemotong atau pemungut pajaknya bisa diisi NPWP perusahaan nomornya ya. Nanti ketika nomornya sudah diinput, otomatis akan muncul di sini nama pemotong atau pemungut pajaknya. Kemudian nomor bukti potongnya ini bisa dilihat di sini. Ini nomornya. Kemudian NPWP pemotongnya itu bisa dilihat di sini, NPWP pemotong atau nama NPWP perusahaan. Kemudian apalagi yang diminta? Tanggal bukti pemotongan atau pemungutan. Tanggalnya bisa dilihat di bawah di tanda tangan. Kemudian jumlah PPh yang dipotong atau dipungut. Lihat lagi di sini di bagian yang paling bawah. PPh pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi 6.160.900. Itu di sini. Kemudian klik simpan. Nah, setelah disimpan akan seperti ini. Kemudian klik selanjutnya. Nah, kemudian masukkan penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Penghasilan itu dalam negeri, kita lihat di bukti potong nomor 12, jumlah penghasilan neto 128.406. 28.406.252 rupiah. Lalu klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Saya pilih tidak.
Kalau ada lainnya boleh klik ya, tapi saya tidak. Kemudian klik selanjutnya, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Saya pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan tidak termasuk objek pajak? Saya pilih tidak. Apakah Anda memiliki penghasilan yang pajak sudah dipotong secara final? Saya pilih tidak. Tapi kalau misalnya kalian punya deposito, terus dapat bunga, nah bunganya itu udah dipotong pajak sama bank, itu bisa dilaporkan di sini. Nah, kalau dilaporkan di sini itu nanti tidak akan dikenakan pajak lagi, jadi cuma melaporkan saja. Nah, bisa kalian pilih ya kalau mau masukkan bunga deposito. Contohnya misalnya kayak gini. Nah, di sini masukin bunga depositonya berapa. Nah, ini pilih dulu misalnya bunga deposito, tabungan, atau hadiah undian, kemudian dividen, dan lain-lain. Kemudian DPP-nya berapa, DPP itu jumlah bunganya, kemudian PPh terutangnya itu berapa pajak dari bunga depositonya. Tapi karena saya tidak punya, jadi saya tidak isinya. Oke, saya pilih tidak. Klik selanjutnya. Nah, ini daftar harta. Harta bisa kalian tambahkan jika sebelumnya berbeda jumlahnya dengan yang saat ini, atau jika jumlahnya sama, kalian bisa klik ini harta pada SPT tahun lalu. Kalau sama dan kalau ada perbedaan bisa klik ini juga, kemudian klik tambah. Klik tambah, kemudian pilih hartanya, misalnya tabungan, harta tabungan mandiri, contoh ya, tahunan perolehan 2021, kemudian harta kalian misalkan kita tulis 5 juta, terangan misalnya tabungan apa, tabungan ikat misalnya. Lalu klik simpan. Klik selanjutnya. Kalau ada harta lain bisa ditambahkan lagi, namun saya pakai satu contoh aja. Lalu klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki hutang? Saya klik tidak. Namun kalau ya, bisa tambahkan juga kayak nambahin harta sebelumnya. Pilih tidak. Selanjutnya, apakah Anda memiliki tanggungan? Saya tidak, tapi kalau iya bisa ditambahkan atau sesuai dengan SPT tahun lalu. Namun tanggungan ini harus mengacu pada bukti potong. Dipotong ini tanggungan, jumlah tanggungan keluarga. Kalau ini saya 0, jadi tidak ada tanggungan. Asalkan sesuai dengan bukti potong ya. Kalau misalnya bukti potong tidak sesuai dengan kenyataan, itu bisa dilaporkan ke perusahaan biar perusahaan yang melakukan revisi untuk tahun-tahun selanjutnya. Klik tidak, lalu pilih selanjutnya. Apakah Anda bayar zakat atau sumbang keagamaan kegiatan wajib? Tidak. Selanjutnya, nah ini status kewajiban perpajakan suami istri. Ini sesuai juga dengan bukti potong. Ini kan ada keterangan TK artinya tidak kawin, kemudian KNIK kawin. Jadi saya yang ini ya. Saya masukkan ini tidak kawin, kemudian tanggungan 0, lalu klik selanjutnya. Apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Tidak. Klik selanjutnya. Apakah Anda melakukan pembayar PPh pasal 25? Tidak. Apakah Anda sudah membayar STP PPh pasal 25 hanya pokok saja? Tidak. Jadi pasal 25 ini adalah pajak yang diangsur. Nah, kalau dalam hal ini saya tidak punya, jadi saya abaikan saja. Klik selanjutnya. Nah, ini hasil perhitungannya. Nah, ini
PPh terutangnya itu 6.160.900 dari perhitungan aplikasi ini. Kemudian PPh yang dipotong dan dipungut oleh perusahaan yang sesuai dengan bukti potong itu sejumlah 6.160.900 juga, jadi udah seimbang ya. Jadi PPh yang harus kita bayar di sini itu 0 atau nihil. Oke, sudah sesuai, lalu klik selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya ada kurang atau lebih bayar bisa diproses dulu. Kalau kurang bayar bisa dibayar. Kemudian karena kita nihil bisa klik langsung selanjutnya. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas. Klik setuju, lalu klik selanjutnya. Sini sudah benar, jenis formulir 177S 2021 nihil, lalu ambil kode verifikasi di sini. Ini ambil kode verifikasinya, klik di sini, kirim ke email atau SMS juga boleh, terserah. Oke, langsung kita lihat di email. Nah, ini kode verifikasinya kita copy, paste. Misalkan kode servernya sesuai ya, EF989075. Lalu taruh di sini. Kode servernya sudah sesuai EF989075. Lalu klik kirim SPT, tapi saya tidak ngirim karena ini hanya contoh. Kalian bisa klik kirim, nanti kalian akan dapat email dari DJP, email BPE, bukti penerimaan elektronik. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sharing kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa.